5, 4, 3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatur Rahman. Dalam kesempatan kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang psikologi kepribadian. Kita akan membicarakan review sedikit tentang keluarga super irit berdasarkan teori humanistik Abraham Maslow. Nah, sini ada satu pertanyaan pokok ya. Apakah irit itu sama dengan pelit? Oke, sebelum kita bahas tentang keluarganya, kita akan bicarakan 5 hierarki kebutuhan pokok Abraham Maslow ya. Jadi teori humanistik Abraham Maslow ini ada 5 kebutuhan pokok manusia yang menjadi dasar kepribadian. Yang pertama ada physiological need atau kebutuhan fisiologi, di mana ini terkait dengan kebutuhan pokok dasar seperti makanan, rasa aman, sandang, pakan, pangan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi safety need, di mana ini terkait dengan rasa nyaman secara fisik, stabilitas emosional, kesehatan, dan keamanan finansial. Ada lagi juga kebutuhan cinta dan kasih sayang, di mana ini terkait dengan hubungan sosial, persahabatan, keluarga, keintiman, dan rasa memiliki dalam kelompok. Ada juga esteem need, di mana ini terkait dengan rasa percaya diri, pencapaian, rasa hormat dari orang lain, dan status sosial. Dan yang kelima ada self actualization atau aktualisasi diri. Kebutuhan ini terkait dengan keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri dan mewujudkan potensi maksimal mereka. Nah, untuk yang pertama kita akan sedikit bicarakan si Bapak Tony Sukaharta, di mana dia adalah seorang manajer dengan gaji 15 juta. Tetapi dengan posisinya tersebut dia juga tetap harus mengirit. Diceritakan dalam film tersebut apa yang menjadi dasar dia harus ngirit banget, harus pelit walaupun pada dirinya sendiri. Ada satu masa di mana dia mempersiapkan masa depan anak-anaknya, tabungannya dia investasikan dalam kripto, tetapi karena kripto ini merugi sehingga dia harus kehilangan banyak tabungannya karena kerugian tersebut. Kita lihat dari sisi safety needs and physiological needs. Dan si bapak ini mengutamakan rasa aman dan nyaman dan kebutuhan dasar bagi keluarganya serta pendidikan anak-anaknya, sehingga secara nggak disadari ada kebutuhan lain yang diabaikan, yaitu kebutuhan sosial dalam kelompok atau lingkungan kerja, di mana dia merasa tidak dihargai dan dia tetap abaikan itu. Baginya sebenarnya kebutuhan sosial sudah dia dapatkan dari keluarganya. Sedangkan dari sisi self actualization and esteem need, ada kondisi di mana dalam lingkungan kerja dia kurang dihargai tersebut, tetapi kebutuhan dasar dia tidak terdominasi oleh self actualization ini, sehingga baginya peran dan tanggung jawab dia sebagai ayah, sebagai anggota, sebagai kepala keluarga lebih mendominasi motivasinya dalam bekerja, sehingga walaupun dikatakan dia ngirit banget oleh teman kerjanya, dia pelit banget terhadap dirinya sendiri, tetapi tujuan utamanya adalah mempersiapkan yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya.
atau keluarganya. Jadi sebenarnya iritnya seorang Bapak Tony ini bukan karena pelitnya sebagai bapak, tetapi baginya peran dan usaha untuk mempersiapkan masa depan pendidikan anak-anaknya serta kenyamanan dalam keluarganya menjadi hal yang utama baginya. Nah, untuk si ibu, dimana ada satu pertanyaan, kenapa ya dia bisa sengirit begitu? Jadi level iritnya ini maksimal banget. Dia membeli ikan aja jika dia saking ngiritnya, si penjual ini sampai kewalahan ngadepi dan menyerah ketika dia harus menjual ikan tanpa tulang, jadi hanya dagingnya saja. Nah, di sini si mama ini didominasi oleh safety net sebagai dirinya dan keluarganya, dimana ia memiliki sifat yang kurang lebih sama dengan si bapak, tetapi ia lupa bahwa kenyamanan versinya menurutnya nyaman dan aman itu tidak sama dengan kenyamanan dan keamanan yang diharapkan oleh anak-anaknya, sehingga ia berusaha menjadi ibu yang baik, mengupayakan masa depan keluarganya, tetapi dalam satu kondisi ia awalnya merasa nyaman dengan hanya memilih menyewa rumah tinggal daripada untuk menyimpan, mengumpulkan tabungan dan dana untuk membeli rumah itu, karena sebenarnya kalau rumah itu adalah kebutuhan dasar untuk kenyamanan sebuah keluarga. Tetapi ia baru menyadari ketika roda kehidupan tidak berpihak pada keluarganya pada satu masa. Nah, sedangkan untuk kebutuhan sosial dan kasih sayang ini sebenarnya keluarga ini harmonis ya. Kondisi ini tercapai dari suami dan anak-anaknya yang cukup harmonis, namun ia sedikit mengabaikan kebutuhan sosial dan kenyamanan anak-anaknya, sehingga karena ngiritnya itu si ibu ini justru merasa nggak nyaman anak-anaknya itu. Dan mungkin ada anaknya juga yang harus dengan sangat terpaksa mengikuti gaya irit orang tuanya dengan mencari tambahan tabungan dan cara mereka sendiri. Nah, ini dicontohkan oleh si anak, si cewek ya, jadi si putri pejuang Sally, di mana dia didominasi oleh esteem need, di mana efek dari sifat ngirit orang tuanya ini sebenarnya nggak memiliki tujuan yang baik. Sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk pendidikan anaknya, tetapi tidak sejalan dengan apa yang menurut dia nyaman. Ada kondisi tidak nyaman baginya dan perasaan kurang dihargai dalam posisinya sebagai anak sekolah juga. Ia memiliki kebutuhan dihargai sebagai anak dalam sebuah keluarga yang lebih dari sekedar tercukupi kebutuhan fisiologis. Nah, dari self actualization and safety need, di sisi lain kebutuhan aktualisasi diri juga ia bangun dengan hubungan yang baik dengan teman-teman sekolahnya. Teman-temannya cukup baik. Dia mendukung juga usaha yang dilakukan Sally ini untuk mencari tambahan ekonomi untuk tabungan dia. Keinginan dia sebagai anak yang sebenarnya juga menjadi motivasi baginya untuk dapat memenuhi posisi yang aman dari segi finansial di masa depan, dengan mencoba usaha tadi untuk menabung dari usahanya sendiri, walaupun pada akhirnya ia harus juga merelakan tabungannya untuk kebutuhan keluarga yang lebih penting. Nah, beda dengan yang Billy, kalau dari irit atau pelitnya dia sebenarnya nggak irit, jadi dia sebenarnya poros, tapi mau nggak mau ia ngikuti cara orang tuanya, cara saudarinya, sehingga ia juga harus ngirit, tetapi ia tidak pelit.
sifat keluarga yang baginya adalah irit sama dengan pelit membuat dia memiliki pola pikir dan sifat yang agak berbeda dari saudaranya yang lain. Kenyamanan yang seharusnya dia dapatkan dalam keluarga baginya adalah pelit. Sebenarnya ada penolakan dalam dirinya karena dengan pola hidup irit keluarganya dia merasa kondisinya sangat terbatasi dan kebutuhan aktualisasi diri juga menjadi terhambat oleh kondisi lingkungan keluarga dia. Jadi dari sedikit review tentang keluarga irit ini, secara umum sifat irit keluarga ini bukan karena dasar kepribadian mereka adalah pelit, tetapi ada kondisi dan faktor kebutuhan yang lebih mendominasi perilaku mereka sehingga menjadi irit dengan tujuan yang masing-masing berbeda. Dan berdasarkan teori humanistik Abraham Maslow ini ada kondisi kebutuhan dominan yang dapat merubah perilaku seseorang sehingga harus keluar dari ego mereka. Nah, demikian sekilas review tentang keluarga super irit ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.